ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat, keselamatan, keberkahan kepanjenengan semuanya dan terserah kepada keluarga panjenengan juga semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan panjenengan semuanya sehat, selamat, selalu istiqomah dalam ibadah, mampu meraih husnul khatimah. Lillahi ta'ala insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurullah ala kulli nikmatillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa melaksanakan para sepuh sepuh saya kang hormati jamaah Muslah An-Nur ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang hormati ugi. Monggo kita laksanakan kajian Tabligh Ghafilin pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semuanya yang seringkali lupa akan syariat Allah SWT. Memang manusia tempatnya salah dan lupa, sehingga perlu diingatkan. Saat ngaji ini kita mengingatkan diri kita sendiri dan saudara keluarga kita agar tidak lupa. Bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bab hasan. Kadang orang bilang hasud, kadang dibilang dengki. Diriwayatkan dari Al-Fatih, penyusun kitab ini menyampaikan dari An Muhammad bin Adil qala, An Muhammad bin Ja'far qala, An Ibrahim bin Yusuf qala, An Abu Muayyah qala, An Al-Amashi, An Yazid Al-Raqasi, An Hasan, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innal hilla wal hasada yakulanil hasanati kama taklun narul hatoba. Yang artinya sesungguhnya iri hati dan dengki itu kedua penyakit ini melalap, memakan kebaikan kita sebagaimana api melalap menghabiskan kayu bakar. Kalau tidak disadari, memang tidak mengerti dengki, iri hati itu kadang-kadang terkadang muncul di hati kita, Nah, sebenarnya dua penyakit ini membakar habis kebaikan-kebaikan kita. Pahala hangus terbakar habis, ganjaran hilang, dan rugi. Ya Allah, diminta orang lain. Dua penyakit ini, hasad dan hila, penyakit iri dengki dan penyakit hasud atau dengki, hasud dan dengki. Di dasar yang lain Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya yang lain, salah satu la yanju min hunna adun al-ghanul wal hasadu wattiratu lillah ya Rasulullah. Ini sabda Rasulullah, ada tiga hal yang seseorang tidak akan selamat dari tiga hal itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wama yunjimin hunna. Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan dari tiga hal itu?
Kok ada 3 hal yang manusia nggak akan selamat darinya. Terus yang bisa menyelamatkan apa Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Idza hasatta," kalau engkau punya penyakit hasad, dengki, fala tarzi, maka kalau engkau rasa dengki, jangan kau lanjutkan kedengkian itu. Maksudnya jangan dilanjutkan, jangan diucapkan, jangan diteruskan, jangan dikatakan lah, udah kedengkianmu berhenti aja. Alihkan pada rasa nerimo, lilo pandu, nerimo apa anis, rasa dengki-dengkian, dialihkan. Nggak usah diucapkan, nggak usah dikatakan, nggak usah diteruskan, qanaah saja. Fala tabghi, jangan diteruskan. Wa idza zalanta fala tuhaqqiq, wa idza tajatta fandi. Wa idza zalanta, jika kamu punya prasangka buruk, seudon, maka jangan kamu cari bukti. Berprasangka buruk, misalkan si A berprasangka buruk pada si B, terus cari bukti, itu loh, kalau bukti itu nggak usah. Ketika berprasangka buruk, hentikan, nggak usah cari bukti. Nanti tidak malah ke prasangka buruk seudahnya menjadi, hentikan. Dan yang ketiga, bila merasa takut sial, ada seorang takut sial karena sesuatu, maka jangan kau hiraukan. Anggap saja itu hanya mitos saja, mitos yang fiktif. Terkadang kan orang khawatir terjadi sial kalau ada kejadian ini. Kok fotoku tiba jatuh prok, wah akhirnya bakal sial lagi, iya ya. Dan itu kan begitu ya asal cuci perut berbeda jatuh. Nah terus filmnya dicek hal kecelakaan sama terjadi kecelakaannya, menimbulkan mitos, menimbulkan hal-hal takut sial dengan kejadian-kejadian seperti itu. Maka anggap saja itu mitos, anggap saja itu fiktif, nggak akan terjadi. Yang penting doa mohon selamat, itu aja. Yang sudah terjadi ya sudah, mohon mudah-mudahan Allah selamatkan keluargaku semuanya, saudaraku selamat Allah Taala, begitu aja. Tidak usah khawatir terjadi sial nanti. Masya Allah. Prasangka yang tidak baik kepada sesama muslim juga jangan sampai dilanjutkan, terus nyelidik, cari-cari, selidiki. Bener toh prasangka itu toh, ini aku piye aja, aku bener toh, jadi bukti lah itu. Nggak usah diselidiki, nggak usah cari-cari bukti untuk menunjukkan prasangka buruknya. Udah ganti aja prasangka yang baik-baik aja, yang tidak baik nggak usah. Dengki, nih judulnya kan dengki nih, judulnya hari ini kan dengki, hasad, dengki. Dengki itu bahasa dulu sebelum ada WA, SMS. Dulu kan SMS, seneng melihat orang lain susah. Dan sebaliknya SMS dibalik, susah kalau melihat orang lain seneng, susah melihat orang seneng melihat orang susah. SMS itulah dengki bahasa dulu. Sekarang sudah ada jaring SMS, sekarang juga sudah WA. Dan berharap agar kesenangan orang lain itu beralih ke dirinya, hilang dari orang lain itu. Agak beda dengan iri. Kalau iri itu kan hanya pengen seperti dia. Aku pengen seperti papi, bisa ini, saya itu begitu. Ya jangan, tapi tidak ada rasa ingin punya papi hilang, sudah ke tempatku, enggak. Pengen sama seperti itu, pengen sama, itu iri. Kalau dengki kan inginnya yang di orang lain beralih padanya, kenikmatan orang lain beralih padanya, hilang pada orang lain kembali padanya, itu dengki. Parah dengki, parah. Itu apa dengki? Nah, iri itu yang boleh, enggak urusan duniawi. Yang boleh itu iri, ya Allah, itu orang kok bisa istiqomah ibadah ya,
gimana bisa aku tiru dia, aku ingin seperti dia. Iri yang seperti itu boleh. Kok takwanya kok meningkat terus ya, aku kok tidak bisa ya, gimana aku bisa seperti dia. Iri tentang ketakwaan, iman, ibadah seseorang boleh. Iri tentang tambah baik amal solehnya boleh. Tapi yang urusan duniawi tidak usah iri, nggak usah iri, nggak usah iri. Nanti tidak malah repot, merepotkan diri sendiri, menjadi penyakit di hati kita. Nah, yang paling dengki orang lain mendapatkan prestasi yang gemilang, bagus. Terus apa katanya? Itu kan cuma hoki aja. Kenapa hoki, Pak? Kebetulan aja itu. Sebenarnya dari enggak jadi itu kebetulan aja. Jadi orang demikian seperti itu. Harusnya aku yang dapat, bukan dia. Harusnya melihat rekan kerjanya dipromosikan jabatannya, wah, dengkinya muncul. Terus menyebarkan gosip yang buruk. Akhirnya tujuan agar orang yang dipromosikan itu tidak jadi meraih posisinya, akan beralih padanya. Wah, ini harusnya komandannya tidak ini, harusnya aku komandannya ini dipromosikan kepada nggak layak nih, harusnya aku. Masa dia pangkatnya masih kurang satu jenjang lagi sudah langsung ujung, harusnya aku yang jadi kurang satu jenjang, dia jadi bawah kok juniorku masa melompat dipromosikan. Itu yang dengki kan seperti itu. Kalau yang masih anak-anak sekolah melihat temannya nilainya bagus, terus muncul kata-kata, nyontek sebelahnya, lihat bocoran soal dia, salah koreksi itu, salah menilai dirinya. Pokoknya cari saja supaya kebaikan itu tidak ada pada orang lain, pengennya ada pada dirinya. Terkadang dengki muncul pula dengan cara menahan informasi baik yang harusnya disampaikan, nggak disampaikan. Misal informasi baik bahwa besok warga kita ini akan mendapat bantuan langsung tunai per kakak 500.000. Besok yang dibagikan di kelurahan, yang bisa datang jam 9 pagi akan dapat 500.000 tapi enggak 600. Ini informasi yang tahu sedikit orang, nggak disampaikan, ditahan, diimpet, nggak disampaikan, sehingga sebelah kanan sebelah kiri tetangga yang harusnya dapat nggak diberitahu karena kedengkiannya, biar kenikmatan itu tidak diperoleh orang lain, hanya ada pada dirinya saja. Itu ya tidak terjadi di sini, di daerah sana terjadi. Saat pas main ke daerah sana atau daerah diceritain, kok aku nggak dikabari, padahal ini ada bantuan tiba nggak dikabari. Untung aku dapat dari yang lainnya, dia yang biasa bersama aku nggak mau ngabari. Itu penyakit dengki. Dan kadang-kadang dengki itu membuat orang tidak mau membantu kesulitan orang lain yang sedang ditimpa musibah, nggak mau bantu. Wes biarlah, nggak usah dibantu, nggak mau bantu orang lain yang kena musibah. Itu yang penyakit dengki. Kalau iri nggak separah itu iri, tidak sampai, karena iri itu hanya pengen seperti dia, tapi tidak ingin agar miliknya berpindah kepada dirinya. Yang berikutnya yang suudzon, prasangka buruk. Prasangka itu muncul dari dalam perasaan dan hati sendiri. Harus diganti dengan berprasangka baik. Ketika muncul rasa suudzon, segera alihkan, ganti dengan husnudzon. Atau kalau berat untuk beralih segera ke suudzon, tabayun, klarifikasi. Pak Haji, apa benar kalau Pak Haji itu klarifikasi? Saya mau klarifikasi ini Pak,
mau tabayun, apa benar? Ya, tabayun dulu. Oh ya sudah, berarti saya salah sangka ini. Ya, dulu tabayun, klarifikasi dulu. Segera. Terus alih kepada husnudzon. Kalau terjadi suudzon, mau berarti sebenarnya agak susah, ya ganti lagi. Mau klarifikasi gak berani, mau apa? Tabayun gak berani, anggaplah oh itu mungkin dia sedang khilaf. Biasanya nggak gitu kok dia melakukan seperti itu mungkin sedang khilaf ya. Anggaplah itu khilaf. Biasanya nggak begitu dia. Biasanya baik-baik saja, nggak pernah seburuk itu, nggak pernah berkata seperti itu, nggak pernah berbuat seperti itu mungkin sedang khilaf, yaitu dalam rangka mengalihkan suudzon kita pada orang lain. Dan agar tidak punya sifat buruk sangka, hindari orang yang terbiasa riba, hindari orang yang terbiasa namimah, yang biasa menggunjing, biasa adu domba, dihindari. Tidak sering-sering bergaul dengan mereka, nanti menimbulkan sifat suudzon. Iyyakum wadhanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Hindari, jauhi olehmu prasangka buruk, karena prasangka buruk itu, prasangka itu adalah sedusta-dustanya berita. Berita paling bohong itu adalah prasangka buruk yang muncul dari diri sendiri. Berita dari orang lain belum tentu bohong, tapi suudzon itu kebohongan yang muncul dari diri sendiri. Kemudian yang masih terkait tiga hal ini yang disebut Rasulullah tadi dalam hadis tadi, tiga hal antara dengki, iri, suudzon ataupun takut sial itu merupakan kebiasaan orang jahiliyah yang pernah disampaikan dalam firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu qayyarna bika wa biman ma'ak. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang yang bersamamu. Aku sial dari kamu nih dan orang yang bersamamu nih. Itu kan sebuah prasangka buruk, juga termasuk di situ kuat anggapan sial itu bukan karena dirinya, karena orang lain. Padahal karena dirinya nggak hati-hati, kepleset, jatuh, orang lain yang disalahkan. Kamu toh buang oli sembarangan, kamu toh jatuhkan pasir di jalan ini, yang jadi kepleset pasir ini, gara-gara kamu toh yang motornya olinya netes terus, sehingga membuat kepleset oli ini. Kesalahan ditimpakan ke orang lain, padahal karena dirinya yang kurang hati-hati, nggak bisa menghindari. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Ini dalam surah Yasin ayat 18 begitu sama. Qalu, mereka menjawab, inna, sesungguhnya kami tatayyarna bikum, bernasib malang karena kamu. Jangan orang bakal ini narak kowe, kowe aku jadi kayak gini ya. Terus lagi prasangka-prasangka yang timbul kontroversial gara-gara kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah kayak apa? Mendengar suara burung hantu misalkan. Anten betul zaman dia. Ini suara burung hantu. Enggak kan? Burung hantu yang malam-malam. Wah, iki bahaya iki. Meh mati iki. Saya tanggoku meh mati iki. Sing lara sapa tanggoku? Ono limo. Tanggoku lara parah limo. Wis malam. Wah, meh mati iki. Lah, prasangka buruk muncul. Khawatir sial, jangan-jangan mah yang dulu dewi, jangan saudara sendiri, jangan-jangan. Ya Allah. Itu karena suara burung terjadi khawatir. Kadang-kadang ada yang khawatir karena ketemu kucing hitam malam-malam. Aku tadi ketemu kucing hitam malam-malam.
wah sesuk nemu sial lagi. Padahal itu semula terjadi gara-gara orang jalan gelap ketemu kucing hitam nggak lihat, nabrak, itu kesandung jatuh, dan dikaitkan. Awas hati-hati kalau ketemu kucing hitam malam seakan sial kamu. Iya, oh gelap nggak kelihatan kucingnya, malam-malam hitam nggak lihat ya jatuh. Ada juga kadang-kadang khawatir ada katak masuk rumah, katak besar masuk rumah, baik ini bahaya ini. Nah, ular masuk rumah, ini akan terjadi apa nih besok? Padahal gara-gara memang rumahnya dekat kebun liar, kayak rumahnya komandanku ini, kayak rumahnya tetangganya ini juga dekat kebun yang begitu luas, ya mungkin aja ular masuk rumah dan gampangnya. Tapi kadang dikait-kaitkan dengan akan terjadinya kesialan. Nah itu mitos, macam ini mitos ada ini fiktif, ini nggak terjadi, nggak, ini biasa saja, pokoknya dialihkan, segera dialihkan. Terus kadang-kadang ada kupu-kupu masuk rumah juga, ini ada tamu, ada tamu ini, tamu tak diundang, bahayanya tak diundang, bahayanya ada kupu masuk rumah. Nah itu kadang-kadang mitos seperti itu kan ada, nggak tahu tempat jaminan ini, nggak tidak ada kayak gitu. Jadi seperti itu. Nih asap-asap ini tiba pecah ya, kemarin saya pernah asap-asap tak taruh tempat meleset, nggak nyangkol, meleset jatuh ke lantai ya pecah. Ya terjadi apa ya, saya khawatir apa ya terjadinya, yaitu pilihnya pecah saja terjadinya karena ketika naruhnya nggak pas, meleset keluar dari raknya, jatuh jar. Terus ada lagi yang apa, nyapu apa dia udah nyapu, jangan mikir kakinya mikir, kalau kamu nggak mikir nanti tak sapu kakimu, sial nanti terjadi pada kamu, apa terjadi sial kamu ini, kalau kasus kalian rezekimu nggak hilang, nanti cita kamu nggak tercapai, nanti tak sapu, mikir. Padahal tujuannya nggak itu, suruh mikir ini sudah tak bersihkan, ojung ganggu minggir, tapi tadi sok dikait-kaitkan dengan akan terjadinya kesialan. Itu zaman dulu itu kadang seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah nggak lagi zaman sekarang, apalagi sekarang kritis tanya dilengge, nak jangan makan di pintu, orang ilok, ngopo, orang ilok, pokoknya orang ilok, wis minggir manut, orang dulu, orang sekarang, ngopo, mau di pintu enak, di pintu ya, kan itu gak lewat ngada-ngadahi, kalau itu tak tendang malah tangan dia lewat ketendang dari itu kan tumpah ngada-ngadahi jalan. Oh, zaman sekarang tanya, nopo, dulu kan enggak, gerai lo, ya wis manut, gerai lo, tidak elok, tidak baik. Nah, sekarang tanya, nopo gerai lo. Ada lagi yang menjadikan, oh ya, ini kita negara itu nih, wah, yang terjebakan nih. Sing pikir cecake enggak ada teleke, nek teleke alah itu teleke gitu. Ada lagi mau pergi bersih, alah pasti gagal nanti, nggak sampai tujuan ini, bersih aku mau pergi bersih, ya lah ini hidup tengah udara kotor bersih ya biasa lah. Tapi ada yang mengkait-kaitkan dengan kesialan yang terjadi, yang umum terdengar dan tidak ada, nggak masuk akal sama sekali, angka bener pak, angka bener pak. Ya, dari mana aja ada tidak kecil, dari mana juga nggak ada tuh kaitannya angka bener sial itu pada Tiskai di Kapobia membuat orang dari Tiskai ke Kapobia, apa tadi sehingga tak Tiskai di Kapobia membuat orang jadi fobia dengan angka 13. Masa, wah ini tanggal 13 nih kita nggak usah pergi, bahaya nanti sial nanti di jalan, nggak usah pergi lah 13, tunggu aja besok yang 14 atau dimajukan, ya apa hubungannya kok tanggal 13 jaga sial. Terus angka itu zaman yang sampai sekarang masih ada yang berkeyakinan gitu, padahal nggak ada kaitannya sama sekali angka 13 dengan yang kegiatan. Malah ada yang senengnya zikir pakai angka 13. Ini juga komentin.
Coba tak modifikasi ya. Seringkali biasanya itu dikit kadang pakai angka 7, maksudnya jaluk pitulungan, oleh pitulungan kalau tepeng pitu tak mau tepeng songo, karena 9 itu angka tertinggi dalam bilangan, angka tertinggi 9, biar aku dapat keuntungan yang lebih besar, ada 9 kali. Saya bilang angka 13 ngarang dewi, tapi saya klarifikasi, tak tanya Pak Bayun, panjenengan kok ambil zikiran pakai ayat dari mana? Dari kemenangan perang Badar waktu itu, tentara kafir 1000, tentara Islam 313. Lah aku mau baca 313 kelamaan, ambil 13-nya saja, ngarang dewi. Ngarang dewi, nggak ada riwayatnya, nggak ada petunjuk dari orang yang sudah dekat dengan Allah, waliullah, nggak ada rujukan kitabnya, ngarang dewi. Ada gitu juga ada. Ya Allah, ini sudah hal-hal yang sepertinya mitos. Kalau bisa klarifikasi setadun tabayun, nggak bisa, ya sudah anggap aja itu mitos yang tidak ada, yang fiktif lah, nggak ada bukti nyatanya. Maka di sini yang hal-hal yang mitos, yang fiktif, yang saya tabayun tidak mendapat penjelasan, maka nggak saya ikuti. Cuma kadang-kadang saya gak enak dengan teman-temanku ada datang tak ngetok, dalam rangka ngetok absen, menggujupi, nimbrung sesekali waktu, tidak sering-sering, nggak rutin-rutin, tapi sesekali waktu nimbrung. Itu kegiatan yang saya tidak perlu penjelasan secara tabayun yang pasti seperti apa ya. Kalau Rasulullah la tabaghadu wala tahasadu wala tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah bersabda, janganlah kamu saling membenci, mendengki, dan janganlah menawar barang untuk menjerumuskan orang lain. Sedang ditawar bapak ini dengan penawaran 113 juta, sini ingin menjatuhkan ini, menawar, dah aku beri 120 juta, aku saja. Tujuannya bukan untuk memperoleh barang itu, tapi tujuannya menjatuhkan penawaran ini. Begitu dialih, ya sudah, untuk kamu aja yang berani 30. Yang tadi menawar udah merasa kalah, pergi, udah nggak jadi wis. Ternyata sini enggak, aku nggak ada uang, nggak cukup uang untuk beli itu, saya juga jadi beli. Yang kacau siapa? Yang jual kacau, yang mau nawar pertama juga kacau, yang nawar kedua tujuannya hanya untuk menjerumuskan orang lain saja. Itu juga jangan dilakukan. Dan wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana persaudaraan dua tangan yang saling tolong, saling bantu, tidak seperti dua telinga yang sering iri dengan sebelahnya. Telinga kiri pakai anting emas, telinga kanan kok pakai perak, iri, mesti pengen disamakan. Atau telinga kanan pakai anting perak, kiri nggak pakai, iri, pengen samakan. Jadilah persaudaraan seperti tangan yang saling bantu, saling tolong. Ketika tangan kanan gatel, tangan kiri yang bantu nggaruk. Tangan kiri yang luka, tangan kanan yang bantu neteske obatnya. Ya Allah. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jauhlah olehmu dengki, karena sesungguhnya dengki itu akan nampak pada dirimu sebelum bahayanya nampak pada musuhmu. Sifat dengki yang kau miliki itu nanti akan kelihatan pada dirimu bahayanya sebelum terjadi pada orang yang kau dengki, pada musuhmu, pada orang lain itu.
akan ada pada dirimu duluan nanti. Berhentilah, jangan jauhi, jangan kau dengki. Nasihat pada anaknya. Dijelaskan di sini bahwa ada 5 macam bencana yang akan menimpa orang yang dengki itu, yang dengki sebelum menimpa kepada orang yang dihasut, yang didengki. 5 itu adalah yang pertama kegelisahan, rasa gelisah yang terus menerus karena rasa dengki pada orang lain. Enak menkai, enak aja dia dapat nikmat gini, aku tidak. Jauh pindah aku, kapan pindah ke saya pada dia. Nah kan jadi gelisah terus, tidak tenang, tidak nyaman selagi yang dia dengki itu belum kehilangan terhadap pada dirinya. Ini menjadi musibah pada dirinya yang tidak mendatangkan pahala. Jadi memang ada Pak musibah mendatangkan pahala, adalah musibah yang diterima ikhlas dengan kesabaran, kan pahala sabar, pahala ikhlas itulah pahala yang mendatangkan, nah, musibah mendatangkan pahala dengan kesabaran, rela, ikhlas menerima musibah itu. Ini sudah takdir Allah, dan sudah aku pokoknya ikhlas menerimanya. Yang penting kalau Allah ridho, aku pun ridho, itu mendatangkan pahala. Lah ini dengki ini menjadi musibah yang tidak mendatangkan pahala. Kemudian juga menjadi celah yang tidak terpuji, membuat dirinya tercela di hadapan orang lain, jadi tercela karena sifat dengkinya itu. Awalnya sih dalam hati, lama-lama kan keluar dari mulut menyampaikan kedengkian itu pada orang lain. Kedengkian itu akan muncul tampak dari mulutnya, sehingga yang dijak hibah kadang-kadang juga risih. Aku nggak enak ketemu orang itu, senengane ngomongin, ngerasani dengki. Aku mending nggak ketemu orang itu, membuat celah, hina di mata orang lain, dan juga mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat dengki itu. Yang kelima, menutup pintu pertolongan baginya. Orang lain enggan menolong, Allah pun enggan menolongnya, menurunkan pertolongan. Maka Rasulullah ala innal ni'amillahi a'da'un ila man a'da'un ni'amillah ya Rasulullah qala alladzina yasuduna an-nasa ala ma atahullahu ta'ala min fadlih. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa bagi nikmat-nikmat Allah itu ada musuhnya. Nah, nikmat Allah ada musuhnya. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa musuh dari nikmat-nikmat Allah itu? Siapa Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang dengki terhadap orang-orang yang diberi karunia nikmat oleh Allah Ta'ala. Jadi nikmat Allah itu ada musuhnya. Musuhnya adalah orang yang dengki. Profesor mendapat nikmat, yang dengki jadi musuhnya. Kapan aku dapat profesor? Aku punya sudah hampir 60 gak ada profesor ini. Ini beliau 54 sudah profesor, 15 sudah profesor, aku sudah 60 belum. Nah, dengki itu menjadi musuh dari nikmat-nikmat Allah. Ya, kalau Rasulullah sitatun bisittatin yadkhulun nar yaumul qiyamati qabla hisabi. 6 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat akan masuk neraka sebelum dihisab. Masuk neraka sebelum dihisab, ulun diperiksa, belum dihisab, belum ditimbang, dihitung amal, belum, udah masuk neraka duluan. Kila, ya Rasulullah, tanya sahabat, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, al-amru min ba'di. Pertama, para penguasa sesudahku, sesudah Rasulullah, sesudah Khulafaur Rasyidin, sesudah tabi'in. Penguasa sesudahnya itulah yang akan
masuk neraka sebelum dihisab karena kecurangannya, bukan karena jabatannya, karena curangnya. Banyak penguasa yang curang setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan tabi'in, masa Umayyah dan Abbasiyah. Sesudah masa Umayyah dan Abbasiyah, kemudian kan zaman Khulafaur Rasyidin kan masa kekhalifahan. Berikutnya setelah abad ke-7 itu kan masa dinasti. Setelah dinasti kemudian kerajaan-kerajaan. Ya itu yang mereka sudah mulai ada kecurangan-kecurangan penguasa yang curang. Amru dimbati berjuri yang curang. Yang kedua, wal arabu bil asoyiyati, orang Arab yang sangat fanatik dengan golongannya. Golonganku yang paling berhak, golonganmu enggak berhak. Golonganku yang paling pantas, golonganmu enggak pantas. Golonganku yang layak di jabat-jabat, golonganmu enggak. Orang Arab yang terlalu fanatik dengan golongannya. Golonganku yang layak disanjung-sanjung, bukan golongan. Orang Arab yang fanatik dengan golongannya. Ini kata Rasulullah sendiri orang Arab, tapi menyebutkan orang Arab yang terlalu fanatik dengan golongannya. Tidak menyebut orang Indonesia ya. Yang ketiga, waddahalinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Di sini nggak ada ya, padahal sombong nggak ada. Balik semua di Indonesia ya, balik semua. Di luar Indonesia ya, luar Indonesia ini kepala daerah yang sombong. Ya mungkin daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, atau malah kepala pusat yang sombong, yang masuk neraka tanpa hisab, nggak bisa dulu. Pengennya kan kita ini masuk surga tanpa hisab, sebelum dihisab sudah segera masuk surga dengan cepatnya. Lah ini malah masuk neraka tanpa hisab. Yang keempat, waktu jaru bil khiyanati, pedagang yang berkhianat. Hati nih, pedagangnya satu ini, hati yang berkhianat ini masuk neraka tanpa hisab. Nah, berkhianat, mengkhianati hasil dagangannya, entah itu curang dalam takaran, ukuran, atau curang dengan merek atau kualitas dan sebagainya. Kecurangan, kekhianatan dilakukan. Yang kelima, walurus tapi bil jaharati, wong desa sing bodoh, orang kampung yang bodoh tidak mau belajar. Wis B3B tidak mau belajar, diajak, dituntun, dibimbing, diarahkan nggak mau. Terus aku berbodoh ini pokoknya saya berbodoh baik. Wis itu yang enak, emangnya enak, ya enak, juga bodoh deh, pinter kayak tukang malu korupsi terus aku bodoh lagi. Ya enggak gitu, ya tetap harus belajar, mengerti mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk, harus tahu, harus belajar tentang itu. Jangan bertahan dalam kebodohan sehingga Anda nanti tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Kalau pas berbuat salah itu disalahkan, itu salah. Ya maklum lah bodoh. Ikan elek nih sampai ini, maklum lah bodoh ya malah gitu terus. Jangan, harus belajar, jangan bertahan kebodohannya. Kalau kebodohannya nanti masuk neraka tanpa hisab. Yang berikutnya, yang keenam adalah wa ahlul ilmi bil hasadi, wong duwe ilmu, wong pinter tapi punya penyakit dengki, punya penyakit hasad, hasud, dengki tadi. Ingat dengki, pengennya nikmat orang lain pindah pada dirinya, itulah dengki. Wis pinter kok didengki, ya sudah masuk neraka tanpa hisab. Begitu dulu malam ini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam bab yang sama insya Allah, karena waktu yang sudah cukup. Jadi kiranya kita akhiri dengan baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa
a'malis sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.